Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya berdoa pagi hari ini ketika kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan, saya berdoa supaya hari-hari Anda akan diberikan refresh yang baru, Anda akan berjalan bersama Tuhan melalui tuntunannya, melalui kebenaran firman, dan saya berdoa supaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup Anda. Yuk kita berdoa sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami buka hati kami kembali lagi untuk disirami, diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah kami semua boleh diberkati melalui firman hari ini. Kami belajar dan kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu menguatkan kami, Tuhan. We need your word. Dan kami buka hati kami, berbicaralah di tengah kami. Roh Kudus, pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Dan Roh Kudus bekerjalah secara ajaib pagi hari ini di tengah-tengah kami. Kami mempersilakan Roh Kudus bekerja, baik melalui hamba-Mu, melalui kami semua yang mendengar. Spirit of revelation, wisdom menguasai kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai ayat yang 8. Dikatakan seperti ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan kau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dialah sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari nats ini memberikan kepada kita suatu keyakinan bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang nyata. Tuhan memberikan janji supaya kita nggak takut dan gemetar apabila kita menghadapi keadaan yang genting atau situasi yang sulit. Misalnya ketika kita sedang banyak masalah, banyak pergumulan, mengalami proses dan lain-lain, saudara, kita harus terus taat dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Berulang kali kalau kita baca di ayat ini, Tuhan ingatkan kita bahwa kita tidak sendirian, tetapi Dia senantiasa menyertai kita, saudara. Nats ini adalah firman Allah yang disampaikan untuk Joshua dan bangsa Israel, yang diberikan oleh Musa dan disampaikan kepada Joshua dan juga kepada seluruh bangsa Israel. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Musa kepada Joshua dan bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan mau supaya Joshua dan bangsa Israel tidak menaruh rasa takut mereka kepada masalah, melainkan kepada Tuhan dan melihat kepada Tuhan. Satu-satunya cara agar kita tidak takut terhadap masalah adalah dengan menyadarinya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai kita, saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18, di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan, saudara. Karena saya percaya ada sebuah kolerasi, yaitu kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita, menghilangkan semua ketakutan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, kenapa kita mesti takut? Kalau kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita begitu luar biasa, kenapa kita takut bahwa kita nggak akan mengalami yang namanya kekurangan? Bagaimana kita bisa takut bahwa Tuhan tidak akan campur tangan? Sebenarnya kalau Tuhan mengasihi kita, kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Jangankan memberikan pertolongan, nyawanya pun Dia berikan kepada kita, apalagi cuma hanya berkat atau apapun, saudara. Itu sebabnya, saudara, 1 Yohanes 4 ayat 18 menyadarikan kita bahwa di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Kalau kamu menyadari bahwa kamu dikasihi, you are beloved, Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan,
percayalah, semua ketakutan hilang. Karena saya percaya kalau orang yang mengasihi Tuhan atau dikasihi Tuhan, saudara, saya percaya Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan menyertai kita. Seperti apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel dan Joshua khususnya, sering kali Anda baca dan berulang-ulang menemukan bahwa Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai dia, Tuhan menyertai kita. Nah, melalui ayat ini, saudara, kita bisa belajar beberapa hal penting. Yang kita bisa pelajari, yang pertama, bahwa Tuhanlah yang senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi. Artinya sederhana sekali bahwa Tuhan ada bersama kita ketika kita hidup sedang mengalami susah, ketika kita hidup mengalami banyak masalah, pergumulan, semuanya kita menyadari bahwa Tuhanlah yang senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi, saudara. Melalui ayat ini saya percaya kalau kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita kemanapun kita pergi. Why you are so afraid? Kenapa kita takut? Bukankah kita berkata, if God with us, kalau Tuhan menyertai kita, ada bersama kita, who can against us? Siapa yang bisa melawan kita? Kalau Tuhan ada bersama kita, Dia menyertai kita, kenapa kita harus takut, saudara? Tuhan juga ada bersama kita ketika hidup kita sedang bahagia, hidup kita sedang sukacita, tapi Tuhan juga ada bersama kita ketika hidup kita lagi tidak baik-baik saja. Dia selalu always with us, Dia ada bersama kita. Tuhan ada bersama kita ketika hidup kita diberkati, dan Tuhan juga ada dalam hidup kita ketika kita belum diberkati, saudara. Baik kita waktu masa kelimpahan, Dia ada bersama kita. Waktu ada dalam kekurangan, Dia juga beserta kita. Tuhan ada bersama bangsa Israel di padang gurun, Tuhan ada sama bangsa Israel di tanah perjanjian. Saya percaya Tuhan yang sama memberikan sebuah message dalam hidup Anda. Anda nggak perlu khawatir bahwa Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel di padang gurun akan menyertai hidup saudara yang saat ini mungkin Anda sedang ada dalam padang gurun. Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel di rumput yang hijau. Bahkan seperti Mazmur 23, Dia membaringkan aku kepada rumput yang hijau. Dia gembala kita yang baik, Dia selalu ada bersama kita. Baik dalam lembah kelam, Dia ada bersama kita. Dia juga menuntun kita ke air yang tenang. Dia juga membawa kita ke puncak, ke tempat yang tinggi. Dia juga membawa kita, Dia ada bersama kita waktu kita ada di tempat yang terendah dalam hidup kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Nah, poin yang pertama yang sangat penting yang Anda harus sadari, bahwa Tuhanlah yang senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi. So, Anda tidak boleh takut dan khawatir. Yang kedua, saudara, yang kita bisa pelajari dari ayat ini, dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, kita harus menyadari bahwa memiliki rasa takut itu hal yang normal dan wajar. But God say, Anda harus ingat apa yang Tuhan katakan. Memiliki rasa takut itu hal yang normal. Semua kita punya ketakutannya masing-masing. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut ini, ada yang takut air, ada yang takut ini, ada yang takut macam-macam. Semua kita punya fobia masing-masing, ketakutan masing-masing. Tergantung dari latar belakang kita, tergantung dari kehidupan sosial kita, tergantung dari komunitas kita, dan tergantung dari banyak hal. Tapi Anda harus ingat, memiliki rasa takut adalah hal yang normal. But God say, do not be afraid, jangan takut. Saya teringat tiba-tiba Yarius ketika anaknya sakit, dia datang kepada Yesus, minta supaya Yesus mendoakan anaknya, menyembuhkan anaknya. Karena dia mendengar cerita tentang Yesus, bagaimana Yesus melakukan kesembuhan di mana-mana dan menyembuhkan banyak orang. Tapi di tengah jalan waktu dia berjalan membawa Yesus ke rumahnya, dia begitu excited, dia begitu happy karena dia muncul sebuah pengharapan bahwa Yesus mau datang ke rumahnya untuk mendoakan anaknya yang sedang sakit. Tapi di tengah jalan apa yang terjadi? Kepala perwira itu didatangi oleh pegawai yang berkata, "Enggak usah menyusahkan guru, anakku sudah mati." Dan saudara bayangkan apa yang terjadi ketika misalnya orang tua kita sakit, lalu kita pergi kepada satu pendeta yang dikaruniai kesembuhan yang luar biasa. Kita meminta dia untuk datang ke rumah kita. Tiba-tiba dia berkata, "Oke, kita datang." Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Anda dapat telepon bahwa orang tua Anda sudah meninggal. Tidak perlu lagi menyusahkan pendeta untuk mendoakan. Apa yang ada di benak saudara ketika Anda mengalami hal itu, saudara? Dan ini terjadi dalam kehidupan Yairus. Tapi Tuhan berkata, ketakutan itu hal yang wajar, hal yang normal. But kita harus memperhatikan what God say. Yang Tuhan katakan adalah do not be afraid.
Dan hal yang sama Tuhan ngomong pada Yarius, jangan takut, just believe. Do not be afraid, just believe. Ingat sekali lagi, ini poin yang kedua yang kita bisa pelajari pagi hari ini melalui renungan pagi. Hal yang takut itu hal yang biasa. Ketakutan adalah hal yang biasa. Tapi kita harus memperhatikan what God say. Dan Tuhan berkata adalah jangan takut, saudara. Itu sebabnya pagi hari ini dimanapun Anda berada, Anda mungkin sedang ada di padang gurun, mungkin Anda sedang mengalami pergumulan, Anda sedang mengalami masalah kelilit utang, mungkin Anda dikejar oleh penagih hutang, Anda dikejar-kejar oleh orang, Anda mungkin lagi sakit, Anda membutuhkan kesembuhan, Anda membutuhkan mujizat, Anda mengalami pergumulan yang begitu berat, rumah tangga Anda di ujung kehancuran, dan apapun itu, do not be afraid. Kenapa? Karena Tuhan ada menyertai kita. Jangan takut, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Hanya karena kita merasa takut, bukan berarti kita harus dikuasai oleh ketakutan. Saya sering berkhotbah dan menyampaikan ini, ketika imanmu lebih besar dari ketakutan, maka hidupmu penuh dengan iman, dikuasai iman, dan iman bekerja. Iman selalu mendatangkan mujizat dan kuasa Tuhan. Tapi kalau ketakutanmu lebih besar daripada imanmu, maka imanmu akan kalah dan kau akan dikuasai oleh ketakutan. Dan ketakutan membuat Anda mengalami hal yang gak baik. Dan kekhawatiran, ketakutan akan membawa Anda tidak melihat keajaiban Tuhan dalam hidup Anda. So pastikan pagi hari ini Anda harus membuat imanmu lebih besar daripada ketakutanmu. Ketakutan adalah hal yang wajar datang dalam kehidupan kita. Tapi jangan biarkan ketakutan menjadi besar, menguasai pikiran hati kita, bahkan melebihi iman kita. Tapi kita harus dengar baik-baik, memperkuat iman kita, menguatkan iman kita, supaya iman kita harus lebih besar daripada ketakutan kita, sehingga penuh dengan kekuatan iman, pikiran kita dipenuhi iman, dan hati kita dipenuhi iman. Makanya Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Dan judul khotbah hari ini adalah Be Strong and Courage, artinya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan itu berbicara bagaimana Tuhan berbicara kepada Joshua dan bangsa Israel. Mereka takut menghadapi musuh. Mereka takut karena mereka tahu tantangan di depan. Mereka harus menghadapi raksasa, mereka harus menghadapi tantangan yang begitu besar. Tapi Tuhan berkata, Be strong and courage. Kuatkan dan teguhkan hati imanmu. Ketakutan boleh ada, boleh terlintas dalam hidup kita, tapi ketakutan tidak boleh melebihi iman kita. Iman kita harus lebih besar daripada ketakutan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Dan terus memandang kepada Tuhan yang telah berjanji akan menyertai kita. Ingat, saudara, sekalipun kita punya masalah yang besar, yang Yosua bangsa Israel hadapi adalah orang enak, raksasa, tembok Yeriko, 10 pengintai yang memberikan berita yang gak baik, saudara. Tapi itu adalah merupakan sebuah tantangan tersendiri dalam kehidupan Yosua. Sebab itu apa yang dilakukan oleh Musa, dan dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Saya berdoa biarlah ini yang harus Anda dengar tiap hari. Kuatkan, Tuhan besertamu. Jangan takut, sehingga iman muncul. Iman lebih besar dari ketakutan kita. Dan saya percaya kita akan lihat mujizat. Yang terakhir lalu saya akan tutup. Ayat ini mengajar kita tentang prinsip bagaimana kita harus mengerti bahwa yang terakhir adalah kita tidak berperang sendirian. Jika musuh kita mungkin sangat besar, sangat kuat, di mana kita tidak memiliki kesempatan, cara untuk mengalahkannya. Tapi jangan lupa, jangan takut, kita tidak berperang sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita, yang lebih besar, lebih kuat menyertai kita daripada semuanya. Ingat loh, masalah apapun yang kamu hadapi, kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Pergumulan apapun yang besar sekali dalam hidup kita punya Tuhan yang lebih besar dari semua pergumulan kita. Dan remember this, Anda tidak jalan sendiri. Ada Tuhan yang kuat, ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang dahsyat yang menyertai Anda dan saya selama-lamanya. God bless you. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, renungan pagi, di mana Kau memberikan sebuah kekuatan kepada kami. Be strong and courage. Biar kami menyadari bahwa kami tidak berperang sendirian. Ada Tuhan beserta kami. Kami boleh takut, tapi kami nggak mau ketakutan itu menguasai kami. Karena kami lebih percaya apa kata Tuhan. Kau berkata, do not be afraid, just believe. Biar kami percaya dan tidak takut. Kami juga Tuhan percaya, Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami kemanapun kami pergi. Atas dasar inilah kami tidak takut. Bukan karena kami merasa kami hebat, kami kuat,
tapi kami tahu bahwa Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang ajaib dan dahsyat dan hidup. Kalau Engkau berjalan bersama kami, maka Tuhan, kami percaya sebesar apapun tantangan, proses yang kami akan hadapi, kami percaya Tuhan kami lebih besar dari semuanya. Terima kasih, berkati umat-Mu, bless all your people, pekerjaan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, semua yang mereka lakukan hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan ada menyertai mereka dan menyertai mereka. In Jesus' name be blessed. Amen, amen. God bless you. See you next week dalam program Renungan Pagi berikutnya. Saya encourage Anda sekali lagi, come on everyone, dimanapun Anda yang mendengarkan program ini, be strong and courage because God is with you. God bless you.